Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami dari kelompok 5 akan membahas tentang fisika inti dan radioaktif. Sebelum itu perkenalkan, saya Glenn Kurniawan dari absen 6. Nama saya Saudara Kamala dari 35. Nama saya Nisa Latifah dari absen 4. Saya Kinanti Putri Utami absen 17. Saya Khaila Hainun absen 15. Saya Lisa Ferdinand dari absen 2. Saya Dina Zahra dari absen 1. Nah, berikut presentasi yang akan kami bahas. Yang pertama ada nukleon dan nukleon yang akan dibahas oleh Anissa. Kalau gitu mari kita mulai. Oke. Sebelumnya ini materi fisika inti dan radioaktif ini kita bagi materi dengan kelompok 6. Jadi bagi materi yang berada di kelompok kami maka akan dijelaskan di kelompok 6. Fisika inti karena kita masuk ke materi fisika inti. Nah, fisika inti ini pada dasarnya adalah ilmu yang membahas mengenai inti atom. Di mana seperti yang kita ketahui kalau inti atom ini terdapat di kimia juga yang sudah kita pelajari di kelas 10. Nah, jadi fisika inti ini adalah pengetahuan mengenai inti atom yang dibuktikan secara fisika, yang dimana kita bakal membahas strukturnya, sifatnya, dan juga reaksinya yang terdapat pada inti atom. Nah, sekarang kita masuk ke nuklida dan nukleon. Nuklida ini adalah istilah lain dari inti atom. Jadi kita bisa sebut inti atom ini adalah nuklida. Nah, sedangkan nukleon ini merupakan penyusun dari inti atom atau penyusun dari nuklida sendiri yang terdiri dari proton dan juga neutron. Nah, proton ini adalah partikel penyusun inti atom yang bermuatan listrik positif, sedangkan kalau neutron adalah partikel penyusun inti atom yang bermuatan netral atau tidak bermuatan. Nah, ini ada ilustrasinya. Ini ada sebuah atom di mana yang bulatan berwarna merah ini merupakan elektron, yang di mana elektron ini berada di luar dari inti atom. Sedangkan fisika ini tadi seperti yang udah kata, fisika inti ini bakal fokus ke inti atomnya aja. Makanya elektron ini gak bakal banyak kita bahas di fisika inti. Yang bakal banyak kita bahas ini justru bulatan berwarna hijau sama bulatan berwarna positif, yang dimana biru ini adalah proton dan yang bulatan hijau ini adalah neutron. Nah, ada beberapa hal yang harus kita ketahui mengenai elektron, proton, dan neutron ini. Yang diantaranya adalah muatan dan juga masanya. Nah, muatan dari elektron ini adalah minus 1,6 kali 10 pangkat 19 molar, dan proton adalah plus 1,6 kali 10 pangkat 19 kolom. Proton sama neutron ini muatannya sama, hanya dibedakan oleh tandanya saja. Nah, kalau neutron kan tadi partikel tidak bermuatan, jadi otomatis muatannya adalah 0. Nah, terus sekarang ada masanya. Masa dari elektron ini adalah 9,1 sekian kali 10 pangkat 31 kg, dan kalau proton ini 1,62619 kali 10 pangkat 27 kg, dan masa dari neutron adalah 1,6749275 kali 10 pangkat 27 kg. Jadi beda tipis ya antara proton dan juga neutron. Nah, si massa yang tadi aku sebutin dalam satuan kilogram ini bisa disebut juga dalam satuan massa atom atau biasa kita sebut SMA. Nah, kalau si partikel proton ini dalam satuan SMA itu jumlahnya 1,007825 atau bisa cuma 1,0078, sedangkan neutron adalah 1,00865 atau boleh juga cuma 1,0086. Nah, kenapa sih satuan kilogram ini harus kita konversi ke satuan massa atom di dalam fisika ini? Karena kalau misal pakai satuan kilogram, partikel penyusun inti atom itu kan sangat kecil ya, bahkan sampai minus 27. Nah, makanya kalau misal pakai satuan kilogram itu bakal rumit. Makanya kita konversi ke satuan massa atom, di mana satu SMA itu jumlahnya 1,660
jumlah proton yang disimbolkan dengan gas dan juga nomor massa atau jumlah nuklear yang disimbolkan dengan A yang tadi. Nah, ada 3 istilah, yaitu isoton, isobar, dan juga isoton. Kalau isoton ini atom-atom dari unsur yang sama atau nomor atomnya sama tapi punya nomor massa yang berbeda. Contohnya ini bernama massa 12 dan memiliki nomor atom 6 dan juga C yang memiliki nomor massa 13 dan juga nomor atom 6. Di sini tuh punya nomor atom yang sama tapi nomor massa yang berbeda. Hal ini disebabkan karena jumlah neutron yang berbeda pada inti atom. Tadi kan aku bilang kalau misal cara dari jumlah neutron ini adalah nomor massa dikurangi sama nomor atom. Berarti di sini jumlah neutronnya tuh 12 kurang 6 dengan 6. Nah, sedangkan kalau di sini 13 kurang 6 sama dengan 7. Nah, jadi jumlah neutron di sini itu ada 6, jumlah neutron di sini ada 7. Jadi perbedaan jumlah perbedaan ini tuh 12 sama 13 itu disebabkan karena perbedaan jumlah neutronnya. Terus selanjutnya ada isobar. Nah, kalau isobar ini nomor atomnya berbeda tapi nomor massanya yang sama. Jadi yang bawahnya berbeda tapi yang atasnya sama. Ini 14 sama 14, ini 6 sama 7. Nomor atomnya sama tapi nomor massanya berbeda. Terus yang terakhir ada isoton. Nah, isoton ini adalah nomor atomnya berbeda tapi jumlah neutronnya yang sama. Di sini contohnya ada C yang memiliki nomor massa 13 dan nomor atom 6 dan N yang memiliki nomor massa 14 dan nomor atom 7. Katanya kan jumlah neutronnya yang sama. Nanti ini 13 kurang 6 dengan 7. Ini 14 kurang 7 sama dengan 7. Jadi kalau di isoton ini jumlah neutronnya yang sama. Oke, sekarang kita masuk ke defek massa yang dilambangkan dengan delta M dan juga energi tingkat inti yang dilambangkan dengan X. Oke. Nah, ada beberapa hal yang harus kita ketahui di materi ini. Yang pertama, massa total inti atom itu selalu lebih kecil daripada massa partikel penyusunnya. Kenapa? Karena pada pembentukan inti dari proton dan neutron ini mendapat massa yang hilang. Nah, massa yang hilang inilah yang disebut dengan defek massa atau delta M. Jadi pada intinya defek massa ini adalah perbedaan massa inti dengan total massa nukleon atau perbedaan massa inti dengan massa penyusunnya. Di sini aku ada satu contoh. Massa total inti atom yang lebih kecil daripada massa partikel penyusunnya itu contohnya kayak gimana? Nah, di sini aku ambil contoh dari helium. Nah, helium ini memiliki dua partikel proton dan juga dua partikel neutron. Nah, di sini diketahui massa inti helium itu 4,0026. Nah, sekarang kita cari massa massa partikel penyusunnya, yaitu massa dari proton juga neutronnya. Nah, caranya itu berarti kan ini ada proton itu ada 2, berarti jumlah proton 2 dan juga jumlah neutronnya 2. Nah, masing-masing ini dikali sama massanya masing-masing. Massa proton tadi 1,0078.
menolak kan. Nah jadi gimana caranya si proton ini mereka bersatu di inti atom padahal muatannya sama-sama positif. Nah karena adanya energi ikat inilah makanya mereka bisa bersatu di inti atom. Makanya energi ikat itu fungsinya untuk mengikat proton dan neutron menjadi inti atom. Nah, dari yang tadi aku jelasin, dari contoh hal ini dapat kita ambil kalau rumus dari defek massa ini adalah apa ya? Rumus defek massa itu. Nah ini jumlah proton dikali massa proton ditambah jumlah neutron dikali massa neutron dikurangi dengan massa inti. Nah, hasil dari defek massa ini bisa kita pakai untuk mencari energi ikat dengan rumus defek massa dikali dengan 31,5 mega elektron volt. Nah, sedangkan untuk mencari energi ikat nukleon ini rumusnya adalah energi ikat nukleon sama dengan energi ikat per A, di mana A ini adalah jumlah proton ditambah jumlah neutron. Kalau ini kan dari energi ikat secara keseluruhan kan. Nah kalau ini energi ikat nukleonnya gitu. Selanjutnya ada contoh soal yang bakal dibahas oleh Usang. Untuk contoh soal pertama, kita baca lebih soalnya. Ini contoh soal efek massa energi ikat inti. Diketahui atom Ca yang memiliki nomor massa 40 dan nomor atom 20 yang memiliki massa inti atom 40,078 SMA. Jika massa protonnya 1,0078 SMA dan massa neutronnya 1,0087 SMA dan 1 SMA setara dengan 131 MeV, itu kan besarnya dari ikat inti dan dari ikat per nukleon dari 40-20 Ca. Untuk menemukan energi ikat intinya, kita memerlukan defek massanya. Defek massanya memiliki rumus defek massa sama dengan nomor atom dikali massa proton ditambah nomor massa dikurangi nomor atom dikali massa neutron dikurangi massa inti atom. Ya. Nah, seperti diketahui massa nomor massanya 40, nomor atomnya 20, massa protonnya 1,078 SMA, massa neutronnya 1,0087 SMA, lalu massa inti atomnya 40,078 SMA. Nah, kita pakai rumus defek massa terlebih dahulu. Yakni 20 dikali 1,078 ditambah nomor massa dikali nomor atom sama dengan 40 kurang 20 dikali massa neutron 1,087 dikurangi massa intinya 40,078 yang dapat sekali dijumlahkan dapat menghasilkan 0,252 SMA. Lalu untuk energi intinya, energi ikatnya defek massa dikali 931 yang menghasilkan 0,252 dikali 931 yang hasilnya 234,612 MeV. Lalu untuk mencari N-nya, yakni energi ikat dikurang bagi A dari 234,612 per 40 sama dengan 5,8663 MeV. Untuk soal yang kedua akan dijelaskan oleh Alisa. Nah, di sini aku bakal ngejelasin satu contoh soal. Soalnya tuh inti atom neutron dengan nomor massa 14 dan nomor atom 7 dan dari ikat inti per nukleon 7,47164 mega elektron. Jika massa proton 1,0825 SMA, massa neutron 1,088
energi ikatnya pakai rumus energi penukleonnya. Nah, rumusnya tuh energi penukleon sama dengan energi ikat dibagi A. Energi yang tadi nah pakai rumus energi ikat penukleon. Energi ikat penukleon kan energi ikat per A, di mana A itu tadi kan proton. Terus energi penukleonnya udah diketahui ini di 7,47164 dengan energi ikat yang dicari per A-nya itu berarti ini A, ini Z, berarti A-nya 14. Nah, kok jadi energinya berarti tinggal pindah luas, jadi 7,47174 dikali 14. Nah, hasilnya itu kalau dihitung dengan 104,6034 mega elektron Nah, udah ketemu energi ikatnya, sekarang kita cari defek masanya pakai rumus ini. Pakai rumus energi ikat, karena energi ikat ini adalah delta M kali 931,5. Energi ikat itu kan udah ketemu ya tadi ini 104,6034 dengan massa kali 931. Tinggal pindah luas saja, berarti defek masanya sama dengan 104,6034 dibagi 931,5, yang kalau dihitung itu hasilnya 0,112356. Nah, ini hasil dari defek masanya. Sekarang baru kita masuk ke rumus defek masanya buat nyari si massa intinya. Massa dan ini berarti jumlah proton kan, jumlah proton itu nih, jumlah protonnya dari ketahui di soal dikali massa proton itu diketahui di soal ini 1,007855 tambah A dikurang Z, A nya tadi 14, Z nya 7 kali massa neutronnya juga diketahui 1,008665 kurangi sama massa intinya yang kita cari. Kita tinggal dikali.
tinggal kita kurangin, jadi hasilnya adalah 14,0034 SMA. Nah, jadi masa intinya itu adalah 14,0034 SMA. Ini buat jawaban lebih jelasnya. Selanjutnya ada kestabilan tinggi yang akan dibahas oleh saya. Nah, jadi kestabilan inti itu merupakan kestabilan inti atom yang menunjukkan adanya interaksi inti yang kuat. Nah, rumus untuk nyari kestabilan inti itu N per Z. N itu merupakan hubungan neutron dan Z itu merupakan jumlah proton. Nah, kalau misalkan inti ringan itu Z-nya atau jumlah protonnya itu kurang dari 20. Nah, kalau misalkan dia hasilnya jumlah neutron dibagi jumlah proton itu 1, maka dia hasilnya akan intinya akan stabil. Kalau misalkan dia rusak 1, maka intinya tidak stabil. Nah, kalau misalkan inti berat itu jumlah protonnya lebih dari 20. Nah, N per Z-nya itu 1 sampai dengan 1,5, maka itu stabil. Kalau misalkan kurang dari 1 dan lebih dari 1,5, maka intinya itu tidak stabil. Nah, secara sederhana, isotop dengan nukleon yang sedikit itu dan ukurannya kecil akan lebih stabil, sehingga ada dalam jangkauan gaya ikat inti. Sedangkan isotop dengan nukleon yang banyak dan bedanya berat memiliki ukuran besar cenderung tidak stabil, sehingga bisa kemungkinan melampaui jangkauan gaya ikat inti. Nah, di sini ada contoh soal tentang kestabilan inti. Nah, rumus untuk mencari kestabilan inti itu kan tadi N per Z. Nah, jadi di sini 18 kurang dengan 9 bagi 12 dengan 9 dengan 1. Karena hasilnya 1, maka dia itu intinya berarti stabil. Nah, yang selanjutnya ini 14. Nah, di 14 kali 6 8 per 1,3. Karena dia lebih dari 1, maka dia intinya itu tidak stabil. Nah, selanjutnya ini 200 dikurangi 80 dibagi 120. Maka intinya stabil. Selanjutnya, isotop akan dijelaskan oleh Adita. Di sini ada isotop. Isotop adalah nuklir dengan nuklir yang berbeda-beda. Terdapat dua isotop, yaitu isotop karbon dan isotop oksigen. Isotop yang memiliki banyak nukleon maka nuklidanya tidak stabil, dan isotop dengan nukleon sedikit akan memiliki nuklida stabil. Nah, hal ini disebabkan karena makin banyak nukleon akan semakin besar ukuran nuklida dan melewati gaya inti, sehingga lebih mudah goyah dan mudah lepas dari cepat tinggi. Nah, di sini ada suatu perbedaan isotop pada nuklida. Nah, nuklida dengan nukleon yang lebih banyak itu memiliki lebih banyak neutron. Dalam ukuran fisik akan berbeda volumenya. Makin banyak nukleon, makin besar ukuran nuklida. Hal ini akan melewati jangkauan gaya ikat inti. Akibatnya akan semakin mudah goyah dan kemungkinan ada dari proton dan gayanya melepas dari ikatan inti. Keadaan ini menjadikan isotop dengan nukleon lebih banyak cenderung bersifat tidak stabil, sedangkan isotop dengan nukleon relatif sedikit stabil. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Nanti. Oke, jadi selanjutnya yaitu reaksi inti. Reaksi inti ini merupakan reaksi yang terjadi
D3 dan nomor masa A3. Lalu penghukuman berlaku pada reaksi ini, yang pertama ada hukum pembekalan momentum, yaitu jumlah momentum sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Nah, yang kedua, hukum pembekalan energi, yaitu jumlah energi sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Atau jumlah dan masa reaktan dikurangi jumlah masa sebelum, atau bisa juga disebut luas kiri dikurangi luas kanan dikali 931,5 MFI, dan juga S sama dengan masa X ditambah masa A dikurangi masa Y ditambah masa B dikali 931,5 MFI. Yang ketiga, hukum kekalan nomor atom, yaitu jumlah nomor atom sebelum dan sesudah reaksi adalah sama, atau bisa disebut juga Z1 tambah Z2 sama dengan Z3 tambah Z4. Nah, yang keempat, hukum kekalan nomor massa, yaitu jumlah nomor massa sebelum dan sesudah reaksi adalah sama, atau A1 ditambah A2 sama dengan A3 tambah A4. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Alifah. Untuk contoh soal yang ketiga dan contoh soal reaksi inti. Jika 238U92 berubah menjadi 26 PP82 disertai dengan pemecahan beberapa partikel alfa dan beta, berapa jumlah partikel masing-masing yang dipancarkan? Cek sama reaksinya. Diketahui terlebih dahulu nomor masanya itu U238, nomor massa PP sama dengan 26, atau U92, nomor massa U92, nomor atom PP nomor massa U 38, nomor massa PP 26, nomor atom U 92, nomor atom PP 82. Atau karena baik Slide sebelumnya. kita akan jadi sini saja, yakni nomor boleh saya sebut. Nah, karena ini
atau kemudian atau BB-nya istilahnya pemancaran partikel alfa dan beta. Dan diketahui partikel alfa itu 4, 2 alfa dan beta itu 0, 1 beta. Nah kita karena belum diketahui berapa jumlah partikelnya, kita misalkan ya kalau alfa itu X dan beta itu Y. Nah, jadi persamaannya kayak seperti ini. Seperti ini. Nah kita cari dulu yang nomor masanya. Yang ini, itu masanya 23,8. Satu suluknya nomor masanya. Ini 23,8 tambah 206 tambah ini yang nomor masanya tadi variabel yang X-nya jadi 4X ditambah 0 dikalinya sebenarnya 0. Terus itu saja. Dan diketahui sama dengan 4 tambahkan ini pindah luasa ke sini jadi karena sudah diketahui kan ini pindah luas jadi negatif jadi 32 dibagi 4 sama 8 jadi jumlah partikel alfa itu ada 8 lalu untuk jumlah partikelnya kita memakai nomor massa nomor atom. Atomnya ini 92 sama dengan 82 tambah ini sudah diketahui X-nya itu 8 jadi kita jadi tadi saja 2, 8 ditambah B1 kalinya ini Y sama dengan S92 ininya dapat hasil menghasilkan jumlah partikel betanya 6. Jadi hasilnya X sama dengan 8, Y sama dengan 6. Mau di ini dulu nggak? Kuning ini dulu. Nggak apa sini dulu. Kuning ini dulu. Mau dibagi? Bentar. Ini makan PPT-nya. Oh, bisa lama. PPT-nya. Apa? PPT. Oh, PPT. Bentar. Nih. Tadi soal kok tiba-tiba error? Gak tahu anjing. Padahal mau aku tahu di pause dulu. Lalu untuk contoh soal yang keempatnya ada diketahui saya bacakan saja. Diketahui massa inti 42 HF yang sama dengan 4,0026 SMA.
Lalu masa inti 14,7N sama dengan 14,0030 SMA. Masa inti 17,8O sama dengan 16,991 SMA. Lalu ada masa inti 114 sama dengan 1,0078 SMA. Nah, seperti kita ketahui juga 1 SMA itu sama dengan 1 FI. Nah, di soalnya berapa energi yang dihasilkan dari besi tersebut. Seperti yang sudah diketahui, masa inti masa inti HS sama dengan 4,0026, masa inti R sama dengan 14,0030, masa inti O sama dengan 16,991, masa inti H sama dengan 1,078. Nah, terus E sama dengan masa reaktan dikurangi masa produk dikali 931,5 mFi. Dan kita tahu bahwa masa reaktannya itu adalah masa gabungan dari masa O dan masa H, yakni 16,991 ditambah 1,0078 yang hasilnya itu 18,0069. Nah, lalu masa produknya itu ada masa HE tambah masa N sama dengan 4,0026 ditambah 14,0030 yang hasilnya sama dengan 18,0056 dikalikan dengan 231,5 mFi. Ini untuk agar lebih bagus angkanya kami menyederhanakannya. Jadi hasilnya segini, hasil dari masa reaktan pada masa produk sama dengan 0,013 dikali 931 sama dengan 1,2103 ml. Ini apa klik? Juga oleh kayu. Nah, selanjutnya di sini tuh ada pengertian radioaktivitas. Nah, radioaktivitas itu adalah kemampuan inti atom yang tidak stabil untuk memancarkan radiasi menjadi inti yang stabil. Nah, materi yang mengandung inti tidak stabil ini memungkinkan untuk memancarkan radiasi. Nah, pemancaran sinar tersebut atau sinar radioaktif itu secara spontan oleh inti yang tidak stabil. Misalnya inti uranium yang dinamakan sebagai radioaktivitas. Nah, radioaktivitas ini pertama kali ditemukan oleh Henry Becquerel. Selanjutnya isotop akan dibahas oleh radioisotop adalah istilah yang menyebutkan partikel radioaktif. Ada radioisotop lainnya dapat ditemukan di alam dan ada yang diproduksi untuk dimanfaatkan dalam tubuh manusia. Radioisotop ini memancarkan partikel radiasi yang mengandung untuk memancarkan partikel radiasi lain yang membahayakan. Contohnya, manfaatnya iodium
kepala yang kurang tebal, maka masih ada sebagian sinar yang tertekan di bumi. Dan itu kalau misalkan ini kurang tebal, maka masih ada yang tertekan. Nah, di sini juga sinar radioaktif dalam medan listrik, ada sinar radioaktif dalam medan listrik dan juga ada sinar radioaktif dalam medan magnet. Di sini ada sinar alfa yang bermuatan positif. Sinar alfa seperti yang kita tahu dia itu bermuatannya positif. Nah, di situ ada kadang bermuatan positif dan juga bermuatan negatif. Sehingga kalau misalkan dia ke atas itu tidak sama positif bertemu positif akan saling menarik sehingga sinar alfa bermuatan akan saling menarik dengan kutub yang bermuatan negatif, maka dia akan berbelok ke bawah. Nah, selanjutnya sinar beta itu kan bermuatannya negatif. Sehingga dia akan kalau bermuatan dengan yang bermuatan negatif lagi, maka dia akan berbeloknya ke atas, yaitu yang bermuatannya positif. Nah, sedangkan tadi sinar gamma dia itu kan juga punya muatan, sehingga dia akan diteruskan tanpa dipengaruhi medan listrik. Selanjutnya di sini tuh sinar radioaktif dalam medan magnet. Nah, sinar alfa kan tadi bermuatan positif, maka dibelokkan ke arah medan magnet yang bermuatan negatif. Sinar beta yang bermuatan negatif akan dibelokkan ke arah medan magnet yang bermuatan positif. Nah, sinar gamma kan juga punya muatan, jadi dia terus menyangkut. Juga bisa dilakukannya dengan kaidah tangan kanan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ebrian. Sinar radioaktif itu mengacu pada jumlah energi yang dimasukkan ke dalam bentuk radiasi oleh sumber radioaktif per satuan luas per satuan waktu. Sinar jenis radiasi memiliki karakteristik serta pengaruh yang berbeda terhadap intensitas radiasi. Ini akan dijelaskan oleh Bisa. Lalu untuk jenis radiasi dan intensitasnya. Lalu untuk yang partikel alfa dalam kandungan seperti ini, partikel alfa memiliki massa besar dan energi tinggi, tapi reaktifnya pendek. Intensitasnya cepat menurun karena interaksi dengan materi yang dilewati. Oleh sebab itu, meskipun intensitas awalnya tinggi, turunannya lebih cepat dibanding jenis radiasi lain. Lalu yang kedua adalah partikel beta. Partikel beta lebih ringan daripada partikel alfa dan mampu menemukan material sedikit lebih jauh. Namun, tetap memiliki keterbatasan yang tempuh. Intensitas radiasi beta juga menurun seiring bertambahnya ketebalan materi penghalang. Yang ketiga adalah radiasi gamma. Kalau dinamakan seperti ini, radiasi gamma adalah gelombang elektromagnetik dengan energi tinggi yang dapat menembus bahan lebih dalam dibandingkan dengan partikel alfa dan beta. Radiasi gamma memiliki intensitas yang lebih konstan karena tidak banyak mengalami hambatan dari banyak bahan timbul tipis. Itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi intensitas radiasi. Nah, pertama itu ada jarak dari sumber. Intensitas radiasi mengikuti hukum kuadrat terbalik. Artinya intensitas berbanding terbalik dengan kuadrat jarak dari sumber. Semakin jauh seseorang atau detektor dari sumber, semakin rendah intensitas yang diterima. Lalu yang kedua ada jenis dan ketebalan material penghalang. Partikel alfa akan diberikan oleh lapisan tipis bahan seperti kita, sedangkan beta memerlukan bahan lebih tebal. Misalnya aluminium dan galvanum gamma memerlukan pelindung dari timba atau bahkan angka intensitasnya berkurang signifikan. Lalu yang ketiga itu ada konsentrasi sinar radioaktif. Semakin tinggi konsentrasi sinar radioaktif, semakin tinggi pula intensitas radiasi yang dilepaskan. Lalu yang terakhir itu ada waktu paparan. Semakin lama seseorang terpapar, semakin besar pula akumulasi dosis radiasi yang diterima, meskipun intensitas pada setiap detik tidak berubah. Selanjutnya itu ada rumus tentang intensitas radioaktif. Nah, misalnya di sini ada sebuah penghalang. Penghalang itu bisa jadi seperti kertas atau aluminium foil. Nah, ini ada sinar radioaktif yang ingin masuk. Itu intensitasnya itu adalah I0. Lalu sinar radioaktif yang keluar tersebut itu intensitasnya itu adalah I. Nah, berikut ada rumusnya. Ini sama I0 E pangkat E bintu X, atau bisa juga I sama dengan I0 setengah pangkat X per APL, di mana APL itu adalah 92 per mu. Kalau misalkan dalam kalkulator 92 per mu itu adalah sama dengan 0,693 per mu. Nah, I itu adalah intensitas radiasi setelah menemukan bahan. Satuannya adalah W per m².
adalah intensitas radiasi molekular sama. Yang satuannya itu adalah W per N persegi. Lalu C itu adalah bilangan natural. Nah, bilangan natural itu sama kayak V itu 3,1. Nah, di sini itu besarnya itu 2,71828 sekian. Lalu untuk mu itu adalah koefisien pengangkat yang satuannya itu n pangkatnya 1. Lalu untuk x adalah tebal bahan. Nah, si tebal bahan itu bisa n atau menyesuaikan satuan ABL. Kan di rumah satu itu kan min pangkat min mu x. Nah, kalau min mu x itu kan si mu itu kan satuannya n pangkat min 1 berarti kan beta. Kalau misalkan itu yang ABL yang rumuskan 2 x per ABL itu kalau misalkan ABL-nya meter, berarti si tebal bahan x itu meter. Kalau misalkan si ABL-nya sentimeter, berarti si tebal bahan atau x itu sentimeter. Nah, terakhir itu ada ABL. ABL itu adalah half volume layer, di mana tebal bahan yang menyebabkan densitas bahan menjadi separuh densitas sebelah. Satuannya itu adalah I sama dengan setengah mikro. Lalu untuk soal yang terakhir ada contoh soal intensitas sinar radioaktif. Suatu sinar radioaktif menembus suatu bahan yang tebal 16 cm, sehingga intensitasnya bisa 6,25% dari cairan semula. Lupa nilai hadiah dari bahan tersebut. Nah, kita ketahui bahwa tebal bahan itu 16 cm. Dan lalu intensitas hadiahnya itu 6,25% dari intensitas mula-mulanya. Atau kita bisa sederhanakan dari 6,25 per 100, atau bisa sederhana lagi dari 1/16 dari intensitas mula-mula. Rumusnya itu intensitasnya itu I mula-mula dikali 1/2 pangkat X per HPL. Nah, 1/16 I mula-mula sama dengan I mula-mula kali 1/2 pangkat 16 per HPL. Yang ini kita bisa cari-cari saja. Ini juga. Nah, terus yang akan menghasilkan ini langsung 4 sama dengan 16 per HPL. Bicaranya 4 juga. Soalnya HPL-nya 4 cm. Sebelum kami tutup, apakah ada yang ingin bertanya? Ya, Pertanyaannya, bagaimana sifat radiasi alfa, beta, dan gamma mempengaruhi daya tembus dan interaksinya dengan materi? Untuk terangkum menjawabnya, kita perlu tahu bahwa radiasi alfa itu terdiri dari partikel alfa dari dua proton dan dua neutron yang berlaku positif. Sedangkan beta, elektron atau positron muatan negatif atau positif. Sedangkan gamma adalah radiasi elektromagnetik yang energi sangat tinggi tanpa muatan nulsa. Untuk daya tembusnya, untuk radiasi alfa boleh untuk partikel alfa itu daya tembusnya sangat rendah dan dapat terhenti oleh kertas atau beberapa sentimeter udara, dan interaksi materinya ionisasinya sangat tinggi tapi hanya dalam jarak pendek. Lalu untuk radiasi beta, untuk daya tembusnya sedang, dapat menembus beberapa milimeter logam atau beberapa meter udara, dan sedangkan interaksi dengan materinya ionisasinya sedang dan jauh jarak lebih jauh daripada alfa. Untuk gamma, radiasi gamma daya tembusnya sangat tinggi, dapat diredam oleh beberapa pipa atau beton. Dan interaksi materinya ionisasi tidak langsung melalui efek fotoelektrik atau hamburan kompon. apakah ada yang ingin bertanya lagi? Baik, kalau begitu cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan kata atau salah paham. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.